Pemabuk jadi wali Allah hanya sebab satu hadis. Ini adalah kisah nyata dari Al-Imam Al-Alim Al-Muhaddis Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'alim Center, yang senantiasa kami doakan semoga senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat lahir dan batin, diberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, kemudian usianya usia yang barokah, hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali-sekali nih kita akan mengisahkan satu kisah yang luar biasa, yaitu seorang tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in, artinya tabi'in generasi kedua. Kisah ini sangat populer di kalangan ulama ahli hadis. Hanya saja nih para ustadz-ustadz di Indonesia biasanya jarang yang mengisahkan kisah-kisah tabi'in generasi pertama dan kedua, apalagi tabi'in generasi ketiga. Oleh sebab itulah sekali-sekali di dalam channel Al Mu'alim Center kita akan mengisahkan satu kisah yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Seorang pemuda nakal, seorang pemuda ahli mabuk, ahli judi, ahli berbagai hal kemaksiatan, mulai dari kecil hingga remaja sampai menjadi seorang pemuda. Kerjaannya hanya mabuk, teler, hura-hura, mencegati orang di jalan-jalan. Hanya luar biasa kenakalannya. Tetapi siapa sangka ternyata dia menjadi salah satu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah manusia itu tatkala melihat ada orang melakukan kemaksiatan, ada orang melakukan kemungkaran, jangan langsung benci sebenci-bencinya. Karena kita tidak tahu, ya kehendak Allah, kita tidak tahu iradahnya Allah. Mungkin dia akan segera mendapatkan hidayah, langsung Islamnya baik, menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi wali-walinya Allah. Sebagaimana kisahnya Al-Imam Abdullah bin Maslamah bin Qanab. Beliaunya ini seorang ulama ahli hadis, murid kesayangannya Imam Malik bin Anas, yaitu pemilik kitab Al-Muwatta. Imam Abdullah bin Maslamah bin Qanab ini adalah satu angkatan dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi satu angkatan, satu rating, satu generasi. Karena beliau lahir pada tahun 131 Hijriah, wafat pada tahun 221 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i ini lahirnya tahun 150, tetapi wafatnya 204. Jadi lahirnya duluan Imam Abdullah bin Maslamah bin Qanab Al-Qanabi ini duluan, karena beliau lahir tahun 131 Hijriah. Tetapi wafatnya Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi ini terakhir, karena Imam Syafi'i wafat pada tahun 204. Sedangkan Imam Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi wafat pada tahun 221. Beliau ini adalah orang asli Madinah tetapi tinggal di Basrah. Maka beliau dikasih julukan nisbat Al-Madani Al-Basri Al-Harithi. Al-Harithi, tetapi lebih terkenalnya masyhurnya Imam Al-Qanabi. Ini adalah seorang yang dulunya begitu ya, dulunya bejat, ahli mabuk, setiap hari pokoknya teler. Setiap hari pokoknya ganggu orang. Terus pokoknya banyak orang yang benci lah. Saking nakalnya itu, saking ahli maksiatnya. Tetapi suatu ketika, tatkala Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi ini mabuk di tengah jalan, mencegati orang-orang, mengganggu orang-orang sambil membawa pisau. Tiba-tiba ada rombongan datang. Rombongan itu menyuruh anak-anak muda nakal itu untuk minggir, tetapi tidak mau minggir. Namanya Al-Qanabi itu tidak mau minggir dengan teman-temannya. Kemudian rombongan itu tetap berjalan, dan dia agak keheranan sedikitlah Al-Qanabi ini. Siapa ada orang yang dihormati oleh banyak orang itu? Lelaki tua itu siapa?
Kemudian Al-Qurnabi bertanya kepada orang-orang yang mengiring lelaki tua itu. Siapa itu? Kemudian para pengiring, para pengawal itu mengatakan, Huwa Syu'bah bin Hajjaj Al-Basri. Dia adalah Syekh Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Basri. Siapa dia itu? Syu'bah, kata Al-Qurnabi. Kemudian dijawab oleh para pengikutnya Syekh Syu'bah bin Al-Hajjaj. Dia adalah ulama besar. Dia adalah seorang ahli hadis. Dia adalah orang yang ahli fikih dan seterusnya. Mendengar perkataan itu, Al-Qurnabi malah penasaran. Allah, masa orang ahli hadis saja dihormati begitu? Apa untungnya? Apa dia? Akhirnya Al-Qurnabi memaksa untuk mendekati Syekh Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kemudian ditanya, siapa Anda? Kata Syekh Syu'bah, saya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Kemudian pemuda yang bernama Al-Qurnabi ini bertanya kepada Syekh Syu'bah, apa keahlian Anda? Keahlian Anda apa? Keistimewaan Anda apa sehingga Anda dihormati oleh banyak orang? Syekh Syu'bah dengan lembutnya mengatakan, Ana muhaddits, saya adalah orang yang ahli hadis, senantiasa meneliti hadis-hadisnya Rasulullah, menjaga dan merawat, memelihara, serta mengajarkan hadis-hadis itu kepada banyak orang kaum muslimin wal muslimat. Kemudian kan spontan pemuda Al-Qurnabi ini memaksa Syekh Syu'bah bin Hajjaj untuk mengajari dia satu hadis. Hadithni hadithan atau alimni hadithan. Ajari aku satu hadis. Kemudian Syekh Syu'bah mengatakan, karena Syekh Syu'bah melihat Al-Qurnabi dalam keadaan teler, mabuk, sempoyongan. Maka Syekh Syu'bah mengatakan, Lasta bi ahlin, engkau bukan ahlinya. Mendengar perkataan itu, Al-Qurnabi langsung menghunus pisaunya. Pisaunya dihunus dan dia mengancam Syekh Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ceritakan satu hadis kepadaku, kalau enggak tak bunuh kau, tak lukai kau. Mendengar perkataan itu, terpaksalah Syekh Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Basri berkata, Qala Syu'bah bin Al-Hajjaj lil Qurnabi, Haddatsani Mansurun an Rib'in an Abi Mas'udin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah bercerita kepadaku oleh Mansur dari Rib'i dari Abu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila tidak malu oleh kamu, maka berbuatlah oleh kamu ma syi'ta, pada apa yang kau kehendaki. Makna secara bebas. Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendak nafsumu, sekehendak hatimu. Mendengar satu hadis ini langsung luluh hatinya Al-Qurnabi. Al-Qurnabi terhentak hatinya, gemetar, malu semalu-malunya. Kemudian setelah minta maaf, Al-Qurnabi pulang dan berkata kepada ibunya, Wahai sang ibu, tolong sampaikan kepada seluruh teman-temanku bahwa aku Al-Qurnabi telah bertaubat. Kemudian Al-Qurnabi bertekad berguru mencari ilmu, pergi dari Basrah menuju ke Madinah Al-Munawwarah dan berguru kepada Imam Malik, satu angkatan dengan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Qurnabi menjadi gurunya Imam Bukhari dan Muslim, luar biasa. Jadi salah satu gurunya Imam Bukhari dan Muslim adalah Al-Qurnabi, yaitu Abdullah bin Maslamah bin Qanab. Inilah satu hentakan hadis yang luar biasa. Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Inilah salah satu kisah nyata seorang ulama besar waliullah yang awalnya seorang pemabuk, yaitu Abdullah bin Maslamah bin Qanab. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.